Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri ya. Nah, trigonometri mungkin baru kalian dengar. Tapi sebetulnya materi prasyaratnya sudah kalian pelajari waktu di SMP kelas 8, yaitu tentang teorema Pitagoras. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu nanti peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sinus, kosinus, dan tangen ya. Nah, kita langsung aja ke materi kita, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu ada 3. Yang pertama ada sinus, kemudian ada kosinus, dan yang ketiga. Nah, untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk sinus, kosinus, dan tangen itu nanti kita membutuhkan yang namanya teorema Pitagoras untuk menentukan salah satu panjang sisi dari segitiga siku-siku jika panjang sisi yang lain diketahui ya. Nah, di sini untuk mengingatkan kalian terhadap teorema Pitagoras, segitiga siku-siku yaitu segitiga ABC. Nah, kemudian segitiga siku-siku ini dia siku-sikunya di C ya. Siku-siku di C di sini. Nah, panjang sisi AB ya kita misalkan dengan huruf C kecil karena ada di hadapan sudut C ya, sudut C. Kemudian panjang BC kita misalkan dengan A kecil karena ada di hadapan sudut A. Kemudian panjang sisi AC kita misalkan dengan B kecil ya, karena ini ada di hadapan sudut B. Nah, di sini Ibu punya nanti ya, ini digunakannya nanti sudut B itu kita misalkan dengan sudut alfa. Nah, jika diketahui dua panjang sisi, yaitu panjang sisi A dan B, nah kemudian ditanyakan panjang sisi C, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ya. Nah, kemudian kalau nanti yang ditanyakan adalah panjang sisi A, maka kita bisa menggunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitupun kalau misalkan ditanyakan panjang sisi B, berarti nanti ya kita gunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat ya. Nah, di sini nanti kalian bisa mendapatkan nilai C ya, yaitu dengan cara mengakarkan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, begitupun di sini kita bisa menentukan nilai A-nya ya, nilai A-nya sendiri. Oke, nilai A-nya. Oke, berarti kita punya A sama dengan ini adalah C kuadrat dikurangi B kuadrat. Yang ini nanti kita bisa nyari B dengan rumus. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan atau teorema yang akan kita gunakan untuk menentukan salah satu panjang sisi dalam segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi yang lain ya. Tolong diingat kembali, dipahami. Kemudian, nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu ada sin, ada cos, ada tan ya. Sin ini sinus, disingkat jadi sin. Kemudian cos itu adalah kosinus, kemudian tan itu adalah tangen. Nah,
Di sini Ibu tuliskan sin alfa. Sin alfa itu adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut alfa dibagi dengan panjang sisi miring. Kemudian cos alfa adalah perbandingan panjang sisi di samping sudut alfa dibagi dengan panjang sisi miring. Kemudian tan alfa itu sama dengan panjang sisi di depan sudut alfa dibagi dengan panjang sisi di samping sudut alfa. Ya. Nah, untuk sudut alfanya itu sendiri nanti bisa kita ganti-ganti ya. Di sini bisa kita ganti dengan beta, kemudian diganti dengan gamma, theta, kemudian gamma, boleh juga dengan A, B, C gitu ya. Nah, jadi sudutnya nanti kita bisa ganti-ganti sesuai dengan yang ada di soal. Ingin perbandingan sudutnya itu terhadap sudut apa? Apakah sudut alfa, theta, beta, atau yang lainnya. Nah, untuk mempermudah kalian dalam penghafalan, itu untuk menentukan sin kita singkat dengan demi, depan per miring. Kemudian untuk cos itu sami, samping per miring. Kemudian tan itu desa depan per samping ya. Nah, silakan dihafalkan sin itu demi depan per miring ya. Kemudian cos itu sami, samping per miring. Kemudian tan itu desa depan per samping. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tangen ABC yang siku-sikunya ada di C. Oke. Nah, di sini Ibu punya segitiga ABC dengan panjang BC itu adalah X gitu ya. Panjang sisi BC adalah X, kemudian panjang sisi AC adalah E, kemudian panjang sisi AB adalah R. Nah, kemudian ada sudut alfanya di sini ya di B. Nah, kalian untuk menentukan sin, cos, dan tan itu perlu yang namanya sisi depan, sisi samping, kemudian sisi miring. Nah, karena alfanya ada di sini, maka yang menjadi sisi depan adalah yang ini, AC. Ya, kemudian untuk sisi sampingnya adalah yang BC. Sisi sampingnya BC. Kalau sisi miringnya adalah AB ya. Sisi miringnya AB. Sisi miring itu selalu memiliki nilai yang paling besar atau sisi miring itu adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku ya. Nah, kalau begitu sin alfa ya bisa kita cari. Sin alfa itu kan perbandingan antara sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi miring atau demi depan per miring. Sisi di depannya apa? Tadi sisi AC ya. Sisi AC boleh kita tulis sisi AC per sisi AB karena sisi miringnya. Nah, berarti kita punya AC-nya itu apa tadi panjangnya? Y kan? Berarti Y per R. Kemudian cos alfa. Cos itu adalah panjang sisi samping per sisi miring. Berarti BC per AB. Per AB. Ya, berarti X per R. Kemudian tan alfanya, ini. Tan alfa sama dengan, tannya apa? Sisi depan dibagi dengan sisi samping. Depan per samping. Atau AC per BC, AC-nya itu Y, kemudian BC-nya itu X. Jadi Y per X. Ya. Nah, kalau misalkan Ibu punya beta di sudut A, sebentar.
Kalau misalkan ibu punya beta, ya, ibu punya beta di sini beta, maka sisi yang ada di depannya itu adalah yang BC, ya. Dan sisi sampingnya yang ada di samping sudut beta itu adalah yang AC. Yang ini sisi miringnya tetap sama, ya. Sisi miring itu tidak akan berubah walaupun sudutnya ada di alfa ataupun di beta. Nah, sehingga nanti kalau ibu tanyakan sin beta, berarti depan per miring, depannya apa? Depannya adalah BC, gitu ya. Sisi BC per sisi AB. Jadi BC-nya apa? BC-nya itu adalah X, kemudian AB-nya adalah R. Cos beta itu adalah AC per AB, gitu ya. Berarti jadi Y per R. Kalau tan betanya itu adalah panjang sisi BC per panjang sisi AB. AC ini. Depan per samping, jadi X per Y. Ya. Itu untuk cara menentukan mana yang sisi depan, sisi samping, kemudian sisi miring. Sekali lagi, sisi miring atau juga dinamakan hipotenusa itu adalah sisi terpanjang di dalam sebuah segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita coba lagi satu soal lagi. Di sini ada sin alfa. Ditanyakan sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa untuk segitiga ABC yang siku-sikunya di C juga sama, kemudian alfanya ada di sudut B, ya. Kemudian panjang BC-nya 3, panjang AC-nya 4. Nah, di sini panjang AB-nya belum kita ketahui. Jadi harus kita cari dulu. Kita misalkan saja ini adalah C kecil, ya, sesuai dengan rumusnya tadi, C kecil karena ada di hadapan sudut C. Kemudian yang AC ini adalah B kecil karena ada di hadapan sudut B besar, ya, sudut B ini nih, sudut B. Kemudian untuk yang BC itu kita misalkan juga ini sebagai A karena ada di hadapan sudut A. Sehingga rumusnya itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sisi miring dikuadratkan itu sama dengan jumlah dari kuadrat masing-masing sisi yang lain. Nah, jadi C-nya itu sama dengan nanti akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ya. Nah, C-nya berarti sama dengan A-nya itu berapa? A-nya itu 3, berarti 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu berapa? 9 kan? Ditambah 16. Berarti akar 25. Akar 25 itu berapa? 5. Jadi, kita sudah mendapatkan nilai C yaitu 5. Ya. C-nya 5. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan sin alfa. Oke, sin alfa. Berarti sin alfa itu demi depan per miring. Berarti AC per AB kan? Atau kita langsung tuliskan saja. Hasilnya adalah 4/5. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu apa? Depan samping per miring. Berarti BC per AB. Berarti berapa? 3/5. Kemudian ada tan alfa. Tan alfa itu desa depan per samping atau BC per AB. AC per BC, ya. Tan alfa itu AC per BC. Jadi jawabannya adalah 4/3. Nah, itu ya. Oke. Sekarang satu lagi soalnya sebelum kita akhiri, ya. Nah, di sini ada sama juga segitiga ABC, kemudian siku-sikunya masih sama di C. Jadi perhatikan nanti siku-sikunya ada di mana. Oke, ada di sini. Nah, panjang sisi dari BC itu 5, ya. Kemudian panjang sisi AB itu adalah 13. Nah, di sini sisi miringnya udah diketahui, berarti nanti kita tinggal menentukan panjang AC, ya. AC-nya boleh dimisalkan sebagai B kecil ataupun tidak boleh. Kalau misalkan tidak mau diubah jadi gini, AC kuadrat itu
itu sama dengan AB kuadrat, ya, sisi miring. AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. BC kuadrat. Jadi AC-nya itu nanti sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, AB kuadratnya berapa? AB kuadratnya 13. 13 kuadrat dikurangi BC-nya 5 kuadrat. Jadi akar 169 dikurangi 25 ya. Berarti jadi 144. Akar 144 itu adalah 12. Oh, ternyata panjang dari AC-nya itu adalah 12. Sehingga untuk sin alfa itu karena depan per miring, maka yang menjadi depannya itu, panjang sisi depannya itu adalah BC ya. BC per AB. Jadi BC-nya 5 per 13. Kemudian cos alfanya adalah AC per AB. AC-nya 12 per 13. Dan tan-nya adalah apa? BC per AC. Jadi 5 per 12. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi dimohon dipahami bahwa untuk sin itu sekali lagi adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring. Kemudian kalau cos itu adalah perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dengan panjang sisi miring. Kemudian tangen itu atau tan adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dengan panjang sisi di samping sudut. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Mungkin nanti kalian bisa mempelajarinya lagi. Silakan kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang.